Kue cubit yang dulu bukanlah yang sekarang. Dulu di jalan sempit, kini melejit ke kafe dan mall. Cubitannya begitu menggoda, variasi rasa tidak lagi sedikit. Biasanya kue ini dijajakan di kaki lima, didorong gerobak atau dipikul oleh mamang-mamang. Meskipun terhimpit, pandemi penjepit tidak boleh berhenti mencubit agar dapat duit. Tapi percayalah, kalau Anda ingin menikmati kue cubit ini, pastikan Anda tidak dicubit. Apalagi kalau dicubitnya di hati. Aduh, sakitnya luar biasa. Teman-teman, ikuti obrolan saya bersama penjual kue cubit yang sudah berjualan kurang lebih 16 tahun di daerah Tebet ini. Kita dengarkan kisah inspiratif beliau dalam berjualan kue cubit. Walaupun di masa pandemi ini beliau tetap berjuang mempertahankan cubitannya agar dapat duit. Saat ini sudah hadir bersama kita Pak Iwan Permana. Assalamualaikum Pak Iwan. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Nah, beliau ini adalah tamu istimewa saya. Kenapa istimewa? Karena beliau bersedia merelakan waktunya dipotong dalam berdagang ya Pak Iwan ya. Iya Pak. Ya. Paling tidak kan penghasilan jadi sedikit berkurang ya. Iya Pak. Tapi Pak Iwan rela bersedia menghadiri undangan kita. Iya. Saya ucapkan terima kasih Pak Iwan. Sama-sama Pak. Sehat ya Pak Iwan? Alhamdulillah, Sudah Pak. divaksin Pak Iwan? Sudah Pak. Nah, kalau gitu bisa buka maskernya ya, Oh, biar lebih jelas. Boleh. Vaksin yang keberapa Pak Iwan? Yang pertama. Pertama ya. Iya. Saya ya udah saya sama pertama juga. Iya. Nanti kita sama-sama yang kedua ya. Iya Pak. Pak Iwan sudah lama dagang kue cubit? Saya udah 16 tahun Pak. 16 tahun. Iya Pak. Dagang kue cubit. Kue cubit. Itu awalnya bagaimana Pak Iwan bisa dagang kue cubit? Ya semulanya saya ngikut-ngikut kakak dulu. Diajarin ya kalau begitu saya mandiri gitu Pak. Dulu ikut kakak Ikut jualan. kakak dulu diajarin. Gitu. Diajarin kue cubit. Saya udah bisa mandiri gitu. Oh iya. Waktu itu kakak dari umur berapa Pak Iwan? Kakak dari umur 20 tahun. 20 tahun. Iya. Kakak masih jualan? Kakak sekarang? masih ada. Pak Iwan ini kalau dagang mulai dari pagi? Saya keluar habis subuh Pak. Habis sholat subuh Ya, habis langsung sholat subuh, siap-siapin adonan. langsung jalan. Langsung jalan ya. Dulu kan sebelum pandemi saya jualan di sekolahan dulu. Oh ya sekolah-sekolah, Iya, saya juga sekolah dulu dulu, SD iya. suka itu tuh. Karena sekarang Pesen lagi kan begini. jaring laba-laba. Nah, betul. Ya masih dagang laba-laba masih Masih ya. Pak, masih. Terus ada yang bulat ya, kayak Iya. apa tuh tempurung kura-kura ya. Iya, bener gambar kodok lah istilahnya. Jadi habis subuh Habis subuh jalan. Ya pertama kan dulu mah di sekolahan, karena Dulu di sekarang layan sekolahan. begini, sekarang pindah ke pasar itu Pak. mangkal di Mangkal pasar. di pasar ya. Di pasar sini. Pasar PSPT Tebet Timur. PSPT Tebet. Iya, Itu mulai lepas subuh ya. iya. Biasanya sehari itu berapa kilogram adonan yang disiapkan Pak Iwan? Ya sebelum pandemi saya nyampe 4 kilo kadang lebih. Sebelum pandemi? Sebelum pandemi, kalau sekarang saya dikurangin ya Pak. Berkurang jauh. Iya, kurang jauh lah. Tapi Pak Iwan sudah berkeluarga ya pasti ya? Alhamdulillah benar. Anak? Anak 2, Dua. Laki-laki, laki-laki perempuan. laki-laki dan perempuan. Sekarang udah usia berapa? Saya Enggak anak? anak kelas 1 SMA, kelas 2 SMA. Kedua SMA. Yang pertama. Yang satu SMP kelas 2. Tapi tahu ayahnya dagang kue cubit ya? Tahu Pak. Mereka bangga dong ya? Bangga ya. Iya. Berarti anak-anak di kampung. Anak-anak di kampung. Pak Iwan pulang kampung tuh berapa bulan sekali? Ya, 1 tahun sekali? sebulan sekali lah Pak. Sebulan sekali. Sebulan sekali ya. Sebulan sekali tengokin ya. Tengok keluarga. Cukup bawa uangnya dari hasil penjualan ya. Alhamdulillah. Rata-rata berapa Pak Iwan penjualan? Itu ya namanya nggak tentu apa namanya jualan gitu. Jadi kadang-kadang laris ya kadang-kadang. Iya. Pernah nggak sih ada kejadian lucu gitu ngadepin pembeli kok kue cubit gitu namanya? Banyak ada. Banyak ya? Kadang-kadang Bisa ceritain Pak Iwan? ibu-ibu kan nanya, Ah. kok Pak ini dibilang kue cubit, tapi Oh. kok dipancong katanya. Oh,
kue cubit harusnya bayangan Ya, si harusnya ibu pembeli itu dicubit gitu, dicubit ya. Ini iya. malah Malah dipancong. dipancong ini. Terus Aduh, Pak Iwan gimana? kata saya jawab, Bu, ini saya kurang tahu, Bu. Mm-mm. Ini juga istilahnya lah, saya tahu kue cubit dari kakak saya Dari dulu kakak ya gitu, turun iya. temurun ya. Saya juga nggak ngerti tuh asal. Tapi sebenarnya Pak Iwan tahu nggak asal muasal kue cubit ini? Aduh, itu kurang tahu deh, Pak. Mm-mm. Ya kalau ini kakak saya bilang sih dari kota Sumedang. Iya. Selain tahu ada kue cubit juga ya. Iya, benar. Ada juga yang sebut kue pancong ya. Ada kue pancong. Ya memang sih kalau menurut yang saya baca di artikel, kue cubit ini asalnya dari Belanda loh Pak Iwan. Oh, dari Belanda. Iya. Oh, saya baru Namanya tahu ini. Puffer Jazz. Hmm. Kayak mini pancake gitu. Iya. Istilahnya ya. Bener ya? Mini pancake ya? Dari Belanda. Gitu. Terus kemudian berkembang jadi kue cubit yang kita kenal sekarang. Iya. Nah, nih Pak Iwan, di masa pandemi gini pasti pendapatan kan turun jauh ya. Benar, Pak. Strategi apa yang Pak Iwan gunakan gitu? Cara supaya kue cubit ini tetap laku, Pelaku. tetap dibeli gitu. Ya, saya lah berusaha istilahnya Mm-mm. rasa ditambahin. Rasanya ditambahin. Iya, biar agak meningkat lagi gitu. Rasa ditambahin. Kalau dulu kan cuma ada coklat ya. Coklat. Kalau sekarang? Sekarang ada Oreo, keju. Oreo, keju. Iya. Ada ini yang hijau-hijau gini nih yang ada di Hijau-hijau sini. ini apa namanya? Rasa pandan, Pak. Pandan. Pandan, iya. Bentuk juga dirubah sama Pak Iwan. Bentuk ya dibesarin dikit gitu, Pak. Dibesarin. Besarin dikit. Harga tetap Harga ya naik dikit naik lah. dikit ya. Setelah pakai cara nih rasanya dirubah, ada rasa green tea, pandan. Iya. Gimana reaksi pembeli? Ya Responnya? alhamdulillah sih. Oh Bang, ada yang bilang ada kemajuan sekarang. Ada kemajuan Iya, sekarang ya. Ada kemajuan sekarang lain sama Rasanya yang dulu katanya. bertambah gitu. Pak Iwan berarti punya pelanggan tetap dong? Alhamdulillah ada, Pak. Ada. Ada. Itu dari anak-anak atau ini? Itu sebetulnya dari TK sekarang sampai udah punya anak masih itu, Pak. Masih langganan Masih Pak Iwan. langganan, iya. Itu tiap hari beli itu? Ah, enggak juga sih. Enggak. Ya kadang-kadang Tapi kalau beli sekalian kalau banyak beli ya? banyak gitu. Itu enggak Asik tiap ya. hari sih, cuma ada aja gitu. Ada berapa pelanggan Pak Iwan? Aduh, masa itu saya nggak bisa ke ini ya. Iya. Alhamdulillah ada gitu. Terus dijaga ya. Iya. Nah, selain di PSPT, Pak Iwan dagang di tempat lain atau Oh. kerjasama dengan pedagang lain? Oh, kan pagi-pagi di pasar PSPT, Pagi pasar PSPT, udah siang sekitar jam 12 pindah ke deket Bakso Gondrong. bakso Bakso Gondrong. Pindah ke situ. Jadi kue cubit sama bakso cocok juga tuh ya? Iya, habis makan bakso, makan kue cubit. Makan kue cubit. Ada kawan saya tuh juga gitu. Kalau Iya. habis makan bakso semangkok, wah kue cubitnya bisa sampai 10, sampai Iya. 13 bakso gitu. Tapi kebanyakan setengah matang gitu, Pak. Yang makan Oh, ini setengah matang setengah biasanya matang ya. kebanyakan. Iya. Oh, kebanyakan setengah matang Setengah justru ya. matang kebanyakan. Itu favoritnya. Favorit. Dia bilang istilahnya ingat masa lalu katanya. Oh, ingat. Oh. Saya SD juga gitu dulu. Pesen itu tuh kue cubit itu tengahnya harus masih ada ya, lumer itu. lumer gitu Iya, ya. benar, Pak. Apa di seruput enak ya. Iya. Nah, itu di bakso gondrong itu Pak Iwan sewa lagi. Alhamdulillah di situ enggak, Pak. Kerjasama sama Ya, gondrong. kalau sama lah situ. Alhamdulillah sih enggak. Nah, Pak Iwan tahu kalau kue pancong ini sekarang sudah naik tahta. Iya. Orang ada di mall, ada di kafe. Pak Iwan tahu perkembangan kue cubit seperti itu. Aduh, gimana ya? Kurang ini itu. Pernah, maksudnya sekarang tahu itu dijual di mall gitu, kue cubit. Oh, tahu itu. Tahu. Tahu ya? Iya, tahu. Emang banyak sih yang bilang Heeh. ada ya di mall-mall semacam-macam rasa gitu. Macam-macam rasa, Iya. kemasannya juga udah lebih bagus. Iya, Ya. benar, Pak. Itu gimana? Apa Iwan merasa tersaingi atau merasa terancam? Alhamdulillah sih enggak saya. Enggak, ya? Biasa aja gitu. Biasanya tetap Iya. ada penggemar ya, Iya. tetap ada apa pelanggan yang tetap jalan ya. Iya, Pak.
Dari penghasilan kue cubit ini Pak Iwan cukup ya menghidupi keluarga ya? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Kalau di sini ngontrak Pak Iwan? Di sini ngontrak, tinggal daerah Kampung Melayu. Kampung Melayu sini. Iya. Sebulan berapa kontrakan? Sebulan 1 juta. 1 juta. Cuman rame-rame gitu Pak. Oh gabung, Gabung sama sesama sama penjual. saudara. Oh, Abang ade tinggal. abang ade Iya, situ. abang ade tinggal. Dagang kue cubit juga. Sama kue cubit Sama, juga. cuma beda area ya. Nah iya. Lain pangkalan lah. Lain pangkalan. Iya. Memang nih kue cubit nih Pak Iwannya perkembangannya luar biasa ya. Saya lihat ya. Iya. Karena dia bisa berteman dengan siapapun gitu. Dengan kopi dia cocok. Cocok ya, Ya. bener, Pak ya. Saya nggak tahu deh kalau dimakan pakai bubur ya. Bubur kacang hijau, bubur Nah, kacang kalau hitam. bubur kacang hijau sih Cocok baru juga cocok, kali Pak. ya. Kalau bubur nasi, Pak. Bubur nasi enggak ya. Hanya orang-orang yang ini aja ya. Iya, bener, Pak. Nah, Pak Iwan, di tengah pandemi ini tadi Pak Iwan udah selain merubah rasa, terus ukuran kue cubitnya diperbesar untuk Iya, Pak. supaya pembeli tidak kabur ya. Selain itu apa yang Pak Iwan lakukan? Mungkin cara berjualannya menggunakan media sosial atau lewat handphone, lewat SMS, Ya, lewat sebenarnya WA. pengen sih, Pak. Ingin Ingin, melakukan itu. Ingin. Apa kesulitannya Pak Iwan? Ya, kesulitannya gimana sih, Pak ya? Mm-mm. Ya, istilah HP juga masih jadul lah istilahnya. Oh gitu. HP-nya belum Android Nah, ya. itu betul, Pak. Tapi ada Pengen. keinginan untuk Ada. berdagang melalui media sosial ya. Iya, pengen ya seperti kayak orang-orang lah gitu. Oh teman-teman udah ada yang pakai Ada, Pak Iwan? ya. Seperti bakso gondrong kan misalnya udah lewat Bakso online, gondrong udah lewat Gojek ya. Lewat Gojek, ini. iya. Ada target Pak Iwan ingin apa dalam waktu sebulan 2 bulan pakai cara dagang di online gitu. Pengen sih, Pak. Pengen ya. Mudah-mudahan ya ada. Mudah-mudahan. Nih teman-teman ya yang dengar perbincangan kisah Pak Iwan bisa nih langsung ya menghubungi Pak Iwan. Tolong bisa dibantu Pak Iwan mangkalnya di Pasar PSPT Tebet dan yang kedua mangkalnya di Bakso Gondrong. Itu di Iya, Pak. depan rumah makan Sarang Oci. Iya, Manado betul. ya, Iya, Tebet ya. betul. Di Jalan Raya Tebet teman-teman. Jadi kalau yang ingin merasakan ini bisa nih saya perlihatkan nih kue cubitnya nih. Nih. Nah, ini kue cubitnya nih ya. Tuh. Ini rasa pandan ya, Pak Iwan ya. Iya, yang hijau pandan, Pak. Ini dijual berapa Pak Iwan? Itu saya dijual 13.000. 13.000. Ini kalau teman-teman punya kita semua ya kan belakangan ini berapa tahun belakangan ini pemerintah selalu mengkampanyekan cintai produk dalam negeri. Salah satu produk dalam negeri merupakan proses akulturasi budaya ya, salah satunya ini masakan kue cubit ini. Tadi di awal saya sudah bilang kue cubit ini sudah naik tahta ya, sudah Iya, melejit Pak. ya Pak Iwan ya. Tapi apakah penjualnya juga ikut-ikutan naik tahta? Nah, ini ada Pak Iwan tadi sudah berkisah bagaimana beliau ada keinginan sekali untuk berdagang melalui online, bisa ada di Tokopedia, di Iya. GoFood ya, GoFood, iya, Gojek dan lain sebagainya. Mungkin ada teman-teman nanti yang bisa membantu Pak Iwan mewujudkan keinginannya untuk berdagang secara online nih, bisa hubungi kita atau langsung kontak ke Pak Iwan. Yang paling asik sih langsung kunjungin Pak Iwan nih. Belanja kue. Lebih abdol ya. Lebih abdol ngerasain nih. Ini saya boleh buka ya? Boleh, Pak, boleh cicipin, Pak. Dicicipin nih. Boleh, boleh. Mau nggak nih? Yang lain teman-teman mau? Nih, ini taburan coklat ya. Iya, Pak. Mesisnya Ceres atau apa nih? Mesisnya saya pakai merek Separi, Pak. Spari. Ya, Separi ya. Dia paling enak kalau dimakan hangat. Anget-anget. Hangat-hangat ya. Anget-anget. Pak Iwan
adonannya cukup halus nih teman-teman. Tapi memang kalau ingin masuk ke pasar online, kemasannya mungkin Pak Iwan mesti pikirkan juga ya. Iya Pak, benar. Persiapannya udah ada ke arah sana Pak Iwan? Insya Allah siap. Insya Allah siap ya. Iya. Tapi Pak Iwan nggak gentar ya menghadapi pandemi kayak gini. Ya alhamdulillah sih Pak, enggak. Ya kita dibawa rileks aja lah. Bawa santai Bawa benar ya, santai Pak Iwan. aja gitu. Kadang-kadang ada pembeli yang ngeborong. Ya alhamdulillah Pak. Saya jujur aja ya Pak. Mm-mm. Kan waktu itu langganan. Mm-mm. Dia mau ke Singapura. Pas mau berangkat dia beli kue cubit saya. Jadi akhirnya nyampe ke Singapura nih Pak. Ini udah sampai Singapura. Iya. Coba tuh. Itu ada orang mau pergi ke Singapura. Ya cari langganan. Langganan. Anaknya tinggal di Singapura. Anaknya tinggal di Ibunya mau Singapura. berangkat ke sono. Ibunya ya, berangkat. beli kue Bawa cubit ini? Saya Pak. Pak Iwan masih kontak-kontakan sama temen yang di Singapura. Oh udah enggak Pak. Udah tahu dia tinggal di mana sekarang itu. Oh, namanya tahu ibu siapa? Ibu apa ya? Artati itu. Wah, coba nih yang Ibu Artati yang nonton, kebetulan nonton ya Ibu Artati. Ini ada Pak Iwan. Kalau nggak ini ya. Kalau nggak salah kalau ya, nggak ya salah itu, pokoknya sudah siapapun yang lama. pernah membeli kue Pak Iwan, ya, memborong kue Pak Iwan, kemudian dibawa ke Singapura. Iya. Kalau bisa sih dipromoin lagi, beli lagi, biar lebih bisa dikirim meningkat. ya. Karena Pak Iwan sebentar lagi ada di online ya, dengan cara pembelian secara online, transaksinya nanti udah online ya. Nah Pak Iwan, apa harapan Pak Iwan selanjutnya terhadap kue ini? Apakah masih setia cinta terus dagang Ya. kue cubit atau ingin mengembangkan? Ya apa ya, cita-cita lah kue cubit aja, tapi mudah-mudahan kedepannya mungkin meningkat gitu Pak. Harapannya kue cubit tetap berdagang, kemudian bisa berdagang. meningkatkan ya Iya, penjualan, pengen punya kios sendiri ya. Ya mudah-mudahan ya pengennya begitu. Kalau ada kios sendiri kan bisa berkreasi ya. Iya. Kemudian apa yang ingin Pak Iwan sampaikan kepada pemerintah terhadap Pak Iwan pedagang kecil gini? Apa keinginan Pak Iwan? Bisa disampaikan nanti. Gimana ya? Ya mudah-mudahan ke pemerintah kita semua, apa istilahnya, gimana? Ingin dibantu modal, Pengen ya sedikitnya begitu lah Pak. sedikitnya Biar gitu. modal ya, biar apa istilahnya, pengen biar meningkat gitu. Tapi yang pasti Pak Iwan harus tetap semangat terus ya. Mudah-mudahan Pak, insya Allah. Ini selama pandemi PPKM, komunikasi sama keluarga jalan terus. Alhamdulillah Jalan terus ya. Masih bisa kirim uang ya. Iya Pak. Itu yang utama, harus tetap semangat ya Pak Iwan ya. Iya Pak. Setidaknya dengan semangat yang dimiliki Pak Iwan, ketekunan, nanti dilihat oleh, mudah-mudahan ya, teman-teman yang mau bantu Pak Iwan Iya Pak. dalam mengembangkan usaha kue cubitnya ya, karena kue cubit ini juga merupakan salah satu makanan tradisional. Tradisional ya. Ini peninggalan Belanda juga kan. Jadi kalau di sana punya pancake, kita punya kue cubit. Ya. Iya. Nah teman-teman sekalian, kita tadi sudah sama-sama dengarkan kisah dari Pak Iwan Permana yang sudah berdagang kue cubit selama 16 tahun. Dan di masa pandemi ini beliau tidak kehilangan semangat untuk terus berikhtiar melakukan upaya-upaya kreativitas, inovasi agar penjualannya tidak menurun. Semoga kita semua dapat mengambil cerita inspiratif ini dari sosok Pak Iwan yang tidak pernah kehilangan semangat dalam mewujudkan apa yang menjadi harapan beliau dan keluarganya, utamanya adalah usaha kue cubitnya bisa terus berkembang. Amin. Dan harapannya dalam waktu dekat beliau bisa segera mewujudkan dagang secara online.
agar jangkauan pembelinya bisa lebih jauh lagi ya Pak Iwan. Iya, Pak. Semoga Pak Iwan ya. Ya, amin. Nah, ini sebagai penutup Pak Iwan terakhir, Ya. apa yang ingin Pak Iwan sampaikan untuk pedagang kue cubit yang lainnya? Ya, mudah-mudahan ke pedagang cubit semua biar ada peningkatan lah istilahnya, biar banyak pelanggannya, biar lebih sukses gitu, Pak. Lebih sukses ya. Iya. Oke, terima kasih Pak Iwan Sama-sama, atas Pak. kehadirannya di Iya. tempat kita. Semoga Pak Iwan sehat selalu. Amin. Jangan lupa vaksin kedua. Iya, Pak. Nanti kalau kita ada acara, kita akan Mudah-mudahan, Pak. Iya. membeli kue cubit Pak Iwan Amin, amin. dengan berbagai rasa tentunya ya. Iya, Pak. Itulah teman-teman perbincangan saya dengan Pak Iwan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!